Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua dan adik-adik di rumah, serta Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Arafi Zaidan, biasa dipanggil Zaidan. Saya berasal dari sekolah SLBN Negeri Morobungo, Provinsi Jambi. Kali ini saya akan bercerita yang berjudul Sultan Taha, pemimpin yang tak pernah takut. Serta ia dikenal sebagai sosok yang pemberani, rajin beribadah, serta gemar masyarakat. Cerita ini dirangkum dari buku yang ditulis oleh Rini Febriani Hauri. Mau tahu bagaimana ceritanya? Dengerin ya. Ketika dulu alam barajo, negeri kita dijajah Belanda, Sultan Taha Bagindo Raja, gagah berani lawan Belanda. Sultan Taha Bagindo Raja, gagah berani lawan Belanda. Dikisahkan pada ketika bumi Nusantara masih dipenuhi kerajaan-kerajaan yang merdeka, berdirilah satu kerajaan di tepian Sungai Batanghari. Kerajaan Jambi namanya. Kerajaan ini masih dipenuhi hutan yang lebat, sungai yang mengalir deras, serta tanah yang subur yang bisa menghasilkan emas, tumbuhan, dan rempah-rempah. Dari sekian banyak raja yang terkenal, ada satu raja yang terkenal dari negeri Jambi, yaitu Sultan Taha Saifuddin. Awal kehidupan sang sultan, Taha kecil lahir dari keluarga perang bangsawan yang taat pada agama, rajin beribadah, serta patuh pada tradisi. Sejak kecil, Taha diajarkan berbagai nilai kehormatan, ilmu keagamaan, serta nilai-nilai kepemimpinan, sehingga Taha tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan pandai. Saat tiba waktunya memegang tahta, Taha diangkat menjadi Sultan Jambi. Sejak awal kepemerintahannya, Sultan Taha sudah menunjukkan sikap pemimpin yang adil dan bijaksana, serta ia mendengarkan keluh kesah rakyatnya dan membenahi hukum di negeri Jambi, sehingga keadaan Jambi membaik. Tapi damai itu tidak berlangsung lama, karena datanglah kapal penjajah dari negeri Belanda menjajah negeri Jambi. Mereka mengaku sebagai pedagang dan mereka menawarkan berbagai perlindungan dan menginginkan hak monopoli di Jambi. Tapi Sultan Taha membaca maksud mereka. Dengan berdiri tegap dengan suara yang lantang, Sultan Taha berkata, "Tidak, negeri ini milik rakyat Jambi. Kami tidak butuh perlindungan dari orang asing yang hendak mencuri di rumah kami sendiri." Nah, teman-teman, tahu tidak? Mendengar perkataan sang sultan, apakah Belanda marah? Ternyata Belanda sangat marah. Lalu mereka mengirimkan pasukan bersenjata. "Hei pasukan bersenjata, kepung mereka, bakar rumah-rumah mereka." Di saat rumah-rumah dibakar, istana-istana dikuasai, Sultan Taha tidak sama sekali takut. Sambil melepaskan baju kesultanannya, ia memilih tinggal di hutan bersama para masyarakat. Setiap malam, Sultan Taha menyelinap ke markas musuh, memantau pergerakan mereka, dan membaca siasat mereka, sehingga Taha tahu apa yang mereka rencanakan. Perjuangan Sultan Taha berlangsung bertahun-tahun. Di saat rakyatnya sudah mulai berputus asa, Sultan Taha menyemangati rakyatnya dengan berkata, "Kita mungkin kalah jumlah, yang mereka punya hanyalah senjata, tapi yang kita punya tanah air yang kita cinta dan kehormatan." Mendengar perkataan sang sultan, para masyarakat pun kembali bersemangat. Tapi ada satu pengkhianat di dalam pasukan Sultan Taha. Ia membocorkan di mana Sultan Taha bersembunyi, sehingga Belanda tahu di mana keberadaannya. Pada masa itu, Belanda mengepung di tempat Sultan Taha bersembunyi.
Dengan berdiri tegap dan keris di tangan, Sultan Taha memimpin pasukan memberikan perlawanan. Ya, 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 ha, ya, 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 ya. Dar, 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 dar. Tidak. Sultan Taha. Ayo Sultan Taha bertahan. Tidak. Ayo, perjuangan kita masih panjang. Tidak. Tidak. Bertahanlah. Namun sayang, perjuangan Sultan Taha harus gugur di tengah pertempuran. Para masyarakatnya yang masih hidup meneruskan perjuangan Sultan Taha yang penuh harapan. Kini, nama Sultan Taha hidup di hati rakyat Jambi yang cinta tanah air. Dan nama Sultan Taha dijadikan sebagai nama bandara, nama jalan, serta nama monumen. Nah, teman-teman tahu tidak? Di cerita ini mencerminkan kebiasaan anak Indonesia hebat. Seperti Sultan Taha yang selalu beribadah, rajin belajar, serta gemar masyarakat, sehingga Sultan Taha mampu memimpin para masyarakatnya. Sebelum saya akhiri cerita ini, saya tutup dengan pantun. Selesai sudah kisah diceritakan, semoga menjadi teladan sepanjang zaman. Dengan hati penuh keikhlasan, mari kita teruskan perjuangan Sultan Taha yang penuh harapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.